teman-teman. Sini aku mau menjawab beberapa pertanyaan dari UAS mata kuliah Studi Kelainan Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Rosma Dewi Kurniasari, NIM 241222093. Mari kita cek. Untuk kasus pertama, yaitu ada PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi khawatir dengan risiko operasional dan penyakit ternak. A. Identifikasi risiko utama yang dihadapi bisnis ini, dan B. Usulkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. Beberapa risiko untuk kasus 1 yaitu ada risiko banjir, yang dimana risiko ini mengakibatkan hilangnya hewan ternak dan menghambat suplai air dan pakan karena akses jalan yang tidak bisa dilewati. Yang kedua ada risiko penyakit ternak, yang dimana risiko ini mengakibatkan hewan ternak yang terkena penyakit akibat kondisi kandang yang lembab dan menyebarkan penyakit dengan mudah karena imun ternak rendah pasca banjir. Yang ketiga ada risiko keuangan, yaitu risiko ini mengakibatkan pengeluaran yang tidak terduga akibat maintenance pasca banjir seperti mensterilkan kandang, membeli vitamin, dan memperbaiki kandang. Yang kedua ada strategi mitigasi. Dari beberapa risiko yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa mitigasi yang dapat dilakukan oleh PT Jaya Abadi. Di antaranya ada mengambil polis asuransi untuk mengantisipasi kerugian yang besar akibat banjir. Yang kedua ada melakukan vaksinasi berkala dan monitoring hewan guna memantau kesehatan hewan ternak. Yang ketiga membangun fondasi kandang yang kuat, tinggi, dan tahan banjir, serta membangun tanggul dekat kandang untuk mengurangi risiko banjir. Yang keempat ada memberikan pakan, vitamin, dan nutrisi guna menjaga imun hewan ternak. Yang kelima ada membuat anggaran dana darurat untuk mengantisipasi pengeluaran tidak terduga. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang NPV dan IRR, yang dimana NPV adalah Net Present Value, yaitu metode yang digunakan dalam analisis investasi untuk menentukan nilai sekarang dari arus kas di masa depan yang diharapkan suatu proyek atau investasi tersebut. Apabila NPV memiliki nilai positif, maka investasi dianggap menguntungkan. Apabila sebaliknya, jika NPV bernilai negatif, maka investasi dianggap tidak menguntungkan atau sebaiknya tidak dilakukan. Yang kedua ada IRR, yaitu Internal Rate of Return, yang dimana indikator untuk mengetahui tingkat efisiensi dari sebuah investasi. Sederhananya, ketika IRR menunjukkan angka yang lebih besar daripada modalnya, maka investasi bisa segera dilakukan, atau sebaliknya jika perhitungan IRR kurang dari biaya modal, maka lebih baik untuk menghindari investasi tersebut agar tidak mengalami kerugian. Untuk kasus yang kedua, kita mempunyai masalah, yaitu sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal 593 juta dengan proyeksi arus kas bersih tahunan sebesar 243 juta selama 5 tahun dan tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. Pertanyaannya, hitung nilai sekarang atau NPV. Dan yang kedua ada, jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan dan apa alasannya? Yang pertama ada diketahui investasi awal sebesar 593 juta. Yang kedua ada arus kas bersih yang dimana 243 juta dalam 5 tahun. Dan yang ketiga ada tingkat diskonto 12%. Sini kita akan menghitung NPV, yang dimana NPV rumusnya adalah arus kas dibagi 1 plus diskonto pangkat N dikurangi investasi awal, yang dimana N adalah tahun yang diminta. Di sini saya sudah menghitung sampai dengan tahun kelima dan menghasilkan NPV sebesar 282,95 juta. Dan jika IRR proyek ini sebesar 14%, maka proyek ini layak dijalankan karena ketika IRR lebih tinggi daripada tingkat diskonto, maka proyek layak dijalankan. Selanjutnya kita akan membahas tentang payback period, yang dimana payback period adalah waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan biaya awal suatu investasi. Untuk kasus yang ketiga, ada sebuah usaha bakery yang membutuhkan investasi awal sebesar 193 juta dan mendapatkan pendapatan per bulan diproyeksikan sebesar 113 juta dengan biaya operasional sebesar 105 juta. Pertanyaannya, hitunglah waktu balik modal
atau payback period, dan apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? Untuk jawabannya adalah ada investasi awal yaitu 193 juta dan pendapatan per bulan 113 juta, biaya operasional per bulan 105 juta, dan payback period yang diharapkan adalah 2 tahun. Untuk menghitung, kita menggunakan langkah pertama yaitu menghitung laba bersih per bulan, yaitu dengan rumus pendapatan per bulan dikurangi biaya operasional per bulan, yang dimana 113 juta dikurangi 105 juta menghasilkan angka 8 juta rupiah. Untuk langkah kedua, kita menghitung payback period atau balik modal, yang dimana rumusnya adalah investasi awal dibagi dengan neto, yaitu 193 juta dibagi 8 juta menghasilkan angka 24,125 bulan atau setara dengan 2,01 tahun. Untuk payback period yang dibutuhkan usaha bakery ini adalah 2,01 tahun, yang dimana waktu pengembalian yang diharapkan adalah 2 tahun. Maka usaha bakery ini tidak memenuhi waktu yang diharapkan dan dianggap tidak layak untuk dijalankan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang break-even point atau lebih dikenal dengan BEP. BEP merupakan suatu titik impas di mana laba yang didapatkan mempunyai nilai setara dengan yang diperlukan dalam sebuah usaha, atau bisa disebut dengan perusahaan tidak mengalami kerugian. Dalam posisi tersebut, laba bernilai 0, berarti tidak untung maupun tidak rugi, atau orang awam banyak mengenal dengan nama balik modal. Untuk kasus keempat, kita mempunyai sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap sebesar 143 juta per bulan dengan biaya variabel 25.000 per porsi dan harga jual sebesar 50.000 per porsi. Pertanyaannya adalah berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break-even point, dan jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Untuk yang pertama, kita akan menghitung BEP-nya terlebih dahulu, yang dimana BEP rumusnya adalah biaya tetap dibagi harga per porsi dikurangi biaya variabel. Berarti 143 juta dibagi 50.000 dikurangi 25.000. BEP-nya adalah 143 juta dibagi 25.000 menghasilkan BEP 5.720 porsi. Yaitu untuk mencapai BEP, pihak catering harus menjual sebanyak 5.720 porsi. Untuk dapat mengetahui apakah menjual 2.000 porsi per bulan itu menguntungkan, kita dapat menghitung dengan cara pendapatan dikurangi total biaya, yang dimana kita akan menghitung pendapatan terlebih dahulu, yaitu pendapatan rumusnya adalah jumlah porsi dikali harga per porsi, yang dimana 2 juta dikali 50.000 menghasilkan angka pendapatan 100 juta rupiah. Untuk langkah kedua, kita akan menghitung total biaya, yang dimana total biaya rumusnya biaya tetap ditambah biaya variabel dikali jumlah porsi. Total biaya sama dengan 143 juta ditambah 25.000 dikali 2.000 yang menghasilkan total biaya sebesar 193 juta. Untuk menghitung keuntungan, kita dapat memasukkan rumus pendapatan dikurangi total biaya, yaitu keuntungan sama dengan 100 juta dikurangi 193 juta yang menghasilkan angka keuntungan minus 93 juta. Jadi, dengan rata-rata penjualan per bulan 2.000 porsi saja, maka bisnis ini mengalami kerugian sebesar 93 juta. Dan jika ingin bisnis ini menguntungkan, penjual bisa menjual sebanyak 5.720 porsi per bulannya. Untuk kasus yang terakhir ada kasus 5, yaitu sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki 2 pilihan lokasi. Yang pertama ada lokasi A, yaitu dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. Yang kedua ada lokasi B, yang dimana jauh dari pemasok bahan baku tetapi dekat dengan pasar utama. Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ini, dan berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi. Untuk memilih lokasi perusahaan adalah keputusan yang sangat strategis, di mana membutuhkan banyak pertimbangan dalam berbagai faktor. Untuk mengetahui lokasi yang menguntungkan, beberapa faktor diantaranya adalah biaya transportasi, perizinan dan instansi perusahaan, aksesibilitas, dan biaya tenaga kerja. Pertimbangkan faktor-faktor tersebut
tersebut, perusahaan harus menganalisis kekurangan dan kelebihan setiap lokasi. Berikut adalah analisis kekurangan dan kelebihan di setiap lokasi. Lokasi A mempunyai kelebihan biaya transport bahan baku lebih murah. Yang kedua, ada pasokan bahan baku lebih cepat dan stabil. Yang ketiga, potensi negosiasi dengan pemasok lebih mudah. Untuk kekurangan dari lokasi A, ada biaya memasarkan produk lebih tinggi karena jauh dari pasar utama. Yang kedua, ada pendistribusian produk memakan waktu yang lebih lama dan dapat mempengaruhi permintaan pasar. Untuk lokasi B, mempunyai kelebihan yaitu dapat menjangkau pasar lebih cepat. Yang kedua, ada potensi meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ada biaya transport produk lebih rendah. Dan kekurangan lokasi B adalah transport bahan baku menjadi tinggi, risiko keterlambatan bahan baku, memerlukan gudang besar untuk stok bahan baku dalam kurun waktu tertentu. Jadi, kesimpulannya adalah, dalam hal ini, pemilihan lokasi pabrik sangat penting dan harus sangat dipertimbangkan dengan cermat. Memilih lokasi yang berpengaruh pada kemajuan pabrik di masa yang akan datang. Sekian, itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, tipe, atau suara-suara yang mengganggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.